Buka Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Ayat ke-83 sampai 84. Kisah Nabi Ayub. Ya, kenal Nabi Ayub? Tidak. Awas, hati-hati. Ibu kenal, Bu? Tidak. Nabi Ayub apa ujiannya? Sakit. Ya, sakitnya itu tidak seperti sakit zaman orang-orang sekarang atau bahkan sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Beliau pernah sakit, tapi Allah menurunkan tentang kisah Nabi Ayub. Seakan ingin mengatakan Muhammad SAW kamu sakit, ada yang lebih parah dari kamu penyakitnya. Dalam keadaan sakit pun dia tidak mengeluh, tapi menancapkan keyakinan dalam jiwanya Allah pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Awas Bu ya Pak ya, kunci pertama itu yakin dulu. Inna, taukid, nasab, yakinkan. Jadi kalau Anda berdoa nggak yakin, tak akan dikabul Pak. Bu, tak akan dikabul. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku bisa mendapatkan tender besok ketika tender ya Allah. Itu pun kalau engkau yakin ya Allah, aku jadi baik. Kalau tidak terserah engkau yang akan jadi. Ya Allah, besok aku akan lamaran. Mohon ya Allah, lembutkan hati kedua orang tuanya agar menerima lamaran yang aku sampaikan. Itu pun kalau menurut engkau, dia yang terbaik untukku. Minta yang yakin doanya. Doa dulu, ta'aruf yang baik, minta yang baik, minta dengan penuh kekuatan. Ya Allah, anugerahkan kesembuhan kepadaku ya Allah. Sekarang kita lihat bagaimana Nabi Ayub memohon. Lihat baik-baik. Quran surah ke-21 ayat 83. Wa ayyuba, pakai fathah. Yuk ngaji pakai ilmu nahwu, dipakai ilmunya. Wa ayyuba, Allah tidak mengatakan wa ayyubu wa ayyubi. Padahal mubtada di awal kalimat itu pasti rafa. Mubtada di awal kalimat pasti rafa, alamatnya dhammah. Tapi karena ataf, orang berkata Ustaz ini ataf, wawunya ikut kepada huruf sebelumnya, makanya fathah. Bukan seperti itu juga. Kalau kita pakai ilmu lughahnya, apalagi lughatul Quran, wa ayyuba, fathah itu sesuatu yang terbuka. Kalau ada informasi dibuka oleh Allah menggunakan fathah, maka cara menerjemahkannya adalah wa ayyuba, dan sekarang aku akan buka kisah Ayub alaihi salam. Saat aku uji dia dengan penyakit yang paling berat yang pernah dirasakan olehnya, tak pernah dialami oleh orang sebelumnya, tak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Iznada rabbahu, ketika beliau saat sakit itu tidak putus asa berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa sakit nih Bu, Pak. Awas, hati-hati, fokus. Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit itu telah mulai melukaiku, maksudnya mengganggu aku untuk memaksimalkan ibadah kepadamu. Oh, indah. Nih kaidah yang ketiga. Satu, yakin. Ingat kan? Sudah tadi ya? Kalau berdoa mesti yakin. Dua, cari kalimat yang indah, yang menyentuh, yang seakan-akan kalau disampaikan gak ada peluang untuk ditolak. Yang ketiga, lihat sini. Niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Kaidah ketiga. Niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Maka ini akan cepat dijawab. Perhatikan kata Nabi Ayub. Rabbi, awas, idnada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa beribadah dengan sempurna kepadamu. Ini Nabi Ayub itu ketika diuji dengan penyakit, ada yang mengatakan 20 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan 17 tahun. Istrinya berkata, Bapak itu kan Nabi. Bapak itu Rasul. Minta sama Allah supaya disembuhkan. Ditanya sama Ayub pada istrinya. Kata Nabi Ayub, berapa lama kita kaya? 20 tahun. Berapa lama kita kemudian bahagia? 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun kurang lebih. Sekarang berapa lama saya diuji dengan penyakit ini? 7 tahun. Ada jawaban 5 tahun. Kata Ayub alaihissalam, nanti aja. Kalau sakitnya, ujiannya sama-sama dengan sehat. Sama lamanya, sama-sama 20 tahun. Nanti aja, kalau ujian miskin kita, sama-sama dengan kaya kita 20 tahun. Kita diuji kaya 20 tahun santai aja. Kenapa baru diuji miskin 7 tahun sudah mengeluh? Bukankah dua-duanya sama datang dari Allah? Nanti kalau ujian kemiskinan kita sama dengan kaya kita jumlahnya 20 tahun, baru aku memohon kepada Allah. Malu rasanya, dikasih kaya 20 tahun, kita biasa-biasa. Dikasih miskin baru 7 tahun sudah mengeluh, aku malu kepada Allah. Ayub ahli surga, teman-teman.
Nabi Rasul dikasih miskin 7 tahun tidak mengeluh. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Baru gagal proyek sekali saja sehari dan hidup tuh masih cukup, masih sudah bikin status. Apakah engkau sudah tidak menyayangiku lagi ya Allah? Wah. Nah, ini kadang-kadang yang seperti ini mesti kita keluarkan untuk kita tahu gitu, untuk kita paham. Nah, yang menarik begini, tapi ketika penyakit itu mulai mengganggu beliau untuk ibadah. Kalau urusan dunia biasa, tapi ketika mulai mengganggu ibadah, sudah nggak enak lagi, sudah mulai terganggu kehusyuan, baru minta kepada Allah. Anni masani yadhur, ya Allah, ini penyakit sudah menyakiti saya, mengganggu saya nih. Bukan karena ke fisiknya saja, ibadah saya jadi nggak sempurna. Nah, jadi diniatkan kesembuhan itu untuk mendukung ibadahnya. Lalu disambung dengan kalimat yang indah, wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah, Tuhan yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang kepadaku saja tidak menyembuhkanku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Tuh. Beginilah, Anda itu paling perhatian kepada saya dibanding yang lain. Lantas saya punya persoalan, saya datang kepada Anda. Saya katakan begini, akhi, antum itu orang yang paling perhatian pada saya. Saya sedang punya masalah. Kalau yang paling perhatian seperti antum saja nggak bantu saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta bantuan? Kira-kira ketika mendengar perasaan begitu, padahal belum minta apa-apa, ketika Anda mendengar kata-kata saya begitu, Anda ingin semakin semangat membantu atau meninggalkan dia? Pasti memberi perhatian. Apalagi Allah yang maha memperhatikan. Nabi Ayub berkata, ya Allah, engkau yang paling sayang dengan saya. Kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan saya, tidak memperhatikan saya, tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Dan saya pun saat minta ini, ya Allah, bukan untuk dari dunia, untuk ibadah kepadamu. Kalau untuk minta ibadah saja tidak engkau permudah, lantas bagaimana saya mesti ibadah kepadamu? Tuh. Jadi kalau Anda mau minta kepada Allah, jangan cari dunia. Perkuat ibadah kita. Kumpulkan akhirat kita. Ya Allah, saya selama ini sudah berusaha untuk sholat. Namun saya khawatir, ya Allah, kalau saya wafat, saya belum bisa menunaikan perintahmu untuk berzakat, ya Allah. Berikan saya kemampuan sebelum wafat untuk berzakat, ya Allah. 25 juta aja. Gitu, cerdas. Mintanya dengan cerdas. Zakat 25 juta itu, zakat itu berapa persen? 2,5%. Artinya kalau minta zakat 2,5% nilainya 25 juta, dikasih oleh Allah berapa? 1 miliar, Joni. Banyak. Jadi Allah itu ngasih kita 1 M 25 juta pakai buat zakat. 925 jutanya ayo. Pakai buat zikir, bangun rumah, ya, buat diisi sholat, diisi ibadah. Gitu caranya. Mulai dicatat tuh.